Oke, pagi semuanya kita mulai ya. Oke, Materinya, pagi. materinya udah pada download semua kan? Penat. Oke. Tadi aku lihat beberapa komennya bagus. Priscilla, coba kamu jelasin lagi yang tadi kamu tulis, yang insight kamu dapat tentang feedback itu apa? Halo, Ya, Priscilla. iya Miss. Apa yang Insight yang aku dapat itu, Priscilla videonya dibuka dong, aku pengen lihat kamu. Oke. iya Miss. Apa insight yang kamu dapat dari video tadi? Yang aku dapat itu kalau video yang pertama itu ada dua feedbacknya. Kalau feedback itu lebih kayak seseorang itu membuka hati mereka buat sharing gitu feeling mereka tentang teamwork mereka gitu. Mm, Terus feedback itu tuh kalau yang di video pertama tuh dia jelasinnya ada dua. Yang pertama tuh feedback yang biasa atau yang straight forward itu yang lebih kayak uh, memuji gitu, yang kayak kamu melakukan hal yang baik gitu. Oke. Tapi kalau yang satu lagi itu yang konstruktif itu lebih yang kayak membangun, yang memberi saran gitu untuk memperbaiki pekerjaannya. Hmm, oke. Ya, thank you Priscilla. Aku tertarik sama statement DJ. Tadi DJ udah ngomong katanya leaders itu kadang nggak mau ngasih feedback. Kenapa menurut kamu dia nggak mau ngasih feedback? Kalau menurut persepsi DJ. Karena karena kan feedback mungkin gak selamanya selalu bagus. Terus Coba pasti mukanya DJ. biasanya udah nyala. Oke, karena Oke. leaders kan biasanya apa ya? Ya itu ngasih feedback dan mungkin nggak semuanya itu positif. Nah, Hmm, waktu itu feedbacknya mungkin negatif atau yang bersinggungan itu mm-mm. leaders pasti agak takut dan akhirnya udahlah nggak usah lah tutup mata gitu. Padahal dari satu tutup mata mungkin kedepannya justru malah makin parah gitu sebenarnya. Jadi menurut Jadi lebih kamu, baik sebenarnya oke. ya Jadi menurut kamu sebenarnya harusnya tetap dikasih feedback kan? betul dari awal ya lebih baik dikasih feedback Hmm, pahit-pahitin lah gitu hmm. istilahnya. Oke, ya setuju. Ya, jadi memang kebaikan kenapa aku bawa tentang materi feedback, karena banyak banget, apa ya, banyak banget leaders yang seperti yang DJ bilang, fakta itu memang fakta banget, banyak yang nggak mau ngasih feedback. Ada banyak banyak ini sih, banyak hal yang membuat dia nggak mau ngasih feedback. Yang pertama mungkin karena dia tidak mau berapa ya, tidak mau berkonflik. Seperti yang kemarin kita pelajarin kan kita ada belajar konflik kan. Dia tidak mau berkonflik karena takut kayak, wah kalau misalkan ngasih feedback ke DJ misalkan takutnya nyakitin perasaan dia gitu kan. Jadinya dia nggak mau ngasih tahu atau enggak dia nggak peduli sama bawahannya. Padahal feedback itu tuh harus disampaikan. Tadi Priscilla juga sempat ngomong feedback ada 3 macam, tapi yang kita bahas cuma 2, positif feedback sama konstruktif feedback kayak gitu. Jadi kalau pertama adalah positif, sesuatu yang memang positif itu feedbacknya harus disampaikan. Terus yang konstruktif itu adalah yang memang ada sesuatu yang dia perlu perbaikin, tapi kita nggak boleh ngomongnya negatif, tapi harus konstruktif dan jelas. Kira-kira apa sih yang perlu perbaikin? Uh, karena kita baru ngeliat video tentang feedback, mendingan kita ke slide feedback dulu. Ini ada di slide 7 ya, kita buka slide 7. Oke, tadi kita udah lihat ini. Nah, ini yang aku dapat tentang feedback. Ada namanya dalam kita memberi feedback, ada yang namanya give. Give itu apa sih? Yang pertama kita harus growth focus. Jadi feedback itu tuh harus diberikan dengan fokus itu buat perkembangan dia, bukan kita buat down karyawan kita. Jadi intinya adalah intent kita tuh harus kenapa kita menyampaikan feedback itu karena kita mau bawahan kita tuh bertumbuh secara profesional maupun secara personal. Terus juga pada saat kita memberikan feedback yang related sama perkembangan dia untuk pertumbuhan dia ini, kita harus jelas
apa sih yang memang kita mau sampaikan tentang perkembangan dia. Jangan yang tidak clear. Contoh, misalkan dia tentang growth focus. Misalkan Matthew deh. Matthew kamu training di departemen apa sebelumnya? Di kitchen. Oke. Di cold kitchen, ya. Oke. Matthew, kamu misalkan contoh Matthew ya. Matthew, aku perhatiin kamu udah sangat bagus di cold kitchen. Dan kita ini di tahun depan 2021 bulan Februari kita ada rencana mau develop, kita ada mailing tambahan nih. Mailing tambahan buat di CDP. Nah, buat CDP ini adalah buat hot kitchen. Adanya mailingnya cuma di sana aja. Nah, menurut saya kamu udah bagus banget nih di cold kitchen. Kenapa kamu nggak coba di hot kitchen? Karena menurut saya kalau kamu di hot kitchen ngambil kesempatan ini, kamu akan berkembang. Kamu kan udah jago di cold, kamu juga jadi bisa tentang hot, kamu belajar yang baru, kamu bisa spare your time kayak di pas selesai kerja kamu belajar tentang hot kitchen. Jadi pada saat waktunya kita mau develop dan angkat jadi CDP, kamu bisa kita kamu bisa kita promote apabila kamu memenuhi kompetensi yang ada kayak gitu. Jadi harus jelas ngomongnya. Jadi jangan cuma bilang kayak Matthew, aku mau promosi kamu tahun depan. Jangan ngomong kayak gitu, itu nggak jelas. Tadi kan kalau yang aku sampaikan itu kan jelas kan. Ada ngomong statement, alasannya kenapa mau angkat jadi CDP. Terus ada statement juga, kamu bisa kita promote kalau kamu memenuhi kompetensinya. Jadi jangan asal kita ngasih janji mau promote karyawan, tapi karena itu akan diingat-ingat sama dia. Tapi kalau kita ada statement, apabila kompetensi kamu sesuai, kan dia jadi nggak kan, oh ya berarti apa nih kompetensi yang harus aku tingkatkan kayak gitu. Terus yang kedua adalah impact on behavior. Jadi feedback itu harus dikomunikasikan secara spesifik ke individualnya. Terus kalau misalkan ada positif atau negatif impact tentang orang itu tuh harus dijelasin juga. Jadi misalkan impact on behavior itu maksudnya contoh kayak gini deh. Siapa rasanya aku belum sapa. Contoh Janet di front office. Kan di front office kan ada ngasih welcome drink itu. Terus aku lihat Janet pada saat ngasih welcome drink, dia nggak ada senyum sama sekali. Terus juga Janet itu membeda-bedakan. Tamu bule, dia senyumnya ramah banget. Terus langsung kasih welcome drink. Cuma kalau tamu Indonesia, pakai celana pendek, dia ignore gitu. Nah, terus aku samperin deh Janet. Janet, aku mau bicara sebentar. Tadi aku perhatikan, pada saat kamu memberikan service welcome drink ke tamu, kamu tidak ada senyum ke tamu Indonesia. Tapi pada saat tamu bule, kamu sangat ramah. Nah, terus kita bisa juga sambil nyampein feedback-nya juga bisa pakai coaching question. Kita tanya ke dia, Janet, menurut kamu nih, kalau misalkan kamu ramah ke tamu Indonesia, terus ke tamu bule kamu nggak ramah, menurut kamu impact-nya apa buat perusahaan? Pasti Janet jawab kan. Kalau dia nggak bisa jawab, kita ngomong. Contoh dia nggak bisa jawab nih, dia udah merasa dia benar. Bisa kita bilang, impact-nya ya, kalau misalkan kamu nggak serving bule dan Indonesians equal, itu akibatnya adalah tamu bulenya itu bisa nulis TripAdvisor jelek ke hotel kayak gitu. Jadi kita harus ngomong impact dari behavior dalam kita ngasih dia feedback, impact-nya itu tuh harus dijelasin juga kayak gitu. Ini kejadian banget ya di salah satu hotel bintang 5. Aku nggak tahu di kelas kalian aku pernah cerita apa enggak. Jadi dia beda-bedain ngasih tamu bule sama ngasih tamu Indonesia. Tamu Indonesia itu pakai celana pendek, nggak kasih welcome drink, dan dia ngeliatin aja pas si GRO itu ngasih minuman ke bule. Terus akhirnya dia ngeliat kan, terus dia langsung komplain ke duty manager, mana duty manager. Jangan mentang-mentang saya pakai celana pendek ya, saya nggak dikasih minuman segala macam. Saya ngeliatin karyawan kamu beda memperlakukan saya kayak gitu kan. Tahu nggak dia siapa? Ternyata dia adalah owner hotel yang mau dibangun. Jadi hati-hati. Terus juga harus fact based. Yang ketiga adalah fact based. To eliminate emotional response. Oke.
Ini adalah pada saat kita ngasih feedback, kita harus jelas juga faktanya itu seperti apa. Jadi harus jelas situasinya itu seperti apa, di mana, kapan, siapa orangnya, kenapa kamu di sana, what happened. Contohnya kalau fact based ini adalah misalkan di restoran bisa nyampein kayak gini. Restoran Daniel deh. Contoh aku ngomong ke Daniel. Daniel tadi siang pas lagi waktu lunch di Altano Restoran, where-nya Altano Restoran, kapan? Tadi siang. Saya melihat ada tamu kamu serve, tapi pada saat dia selesai makan, tapi kamu nggak clear up. Jadi plate-nya numpuk segala macam. Kenapa bisa terjadi? Daniel ceritain situasinya kayak gimana. Terus juga ditanya juga, misalkan pada saat itu ya, contohnya adalah si Daniel itu kagak clear up, padahal dia ngobrol sama temennya, ngobrol sama Tiffany, dan aku lihat kamu ngobrol sama Tiffany juga, dan aku lihat kamu nggak clear up, nggak menjalankan tugas kamu, dan aku lihat juga ngobrol grouping sama Tiffany di pojokan situ. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kamu tahu nggak impact-nya apa kalau kamu melakukan hal seperti itu? Tamu itu tuh sampai manggil saya, dia komplain karena piring itu tuh di mejanya tuh masih numpuk dan tidak kamu clear up. Kita jelasin impact-nya apa. Impact-nya ya kamu akan komplain segala macam, terus kamu tidak akan balik. Itu harus spesifik kita jelasin. Mungkin di antara kalian punya contoh lain kan? Contoh Clara deh. Clara punya nggak contoh pada saat kamu dikasih feedback yang ada fact base-nya? Atau enggak kamu mungkin dengar story lain gitu, story orang lain? Ada sih, Miss. Kayak misalnya kalau lagi dinner service, kayak kalau misalkan ngelakuin kesalahan, Clara kayak videonya? Oh iya. Iya, kayak dijelasin gitu, Miss. Misalnya, ini kayak gini-gini, terus misalnya kapan terjadinya, terus yang ngelakuin kesalahan itu siapa, terus kenapa bisa terjadi miss itu, terus komplainnya guys apa aja, kayak gitu. Kalau Feren ada contoh nggak yang tentang impact on behavior? Thank you, Clara. Oh, dari aku nggak ada sih, Miss. Nggak pernah juga. Oh, kamu nggak pernah? Waktu di hotel. Oh, kamu di back office kalau nggak salah ya? Iya, benar-benar. Di back office. Mungkin kamu belum pernah ditegur kali ya? Kayaknya Clava banyak contoh nih. Clava contoh dong, ada nggak? Halo, Clava. Contoh, bentar, aku mikir-mikir dulu, inget-inget dulu. Harusnya sih ada ya. Apa tuh? Harusnya. Biasanya sih pas dinner service. Kalau pas service kan kita kan training, jadi kadang-kadang suka lupa apalagi awal-awal baru masuk ke section service. Jadi service sequence-nya tuh suka lupa. Oke. Nah, terus tegurnya gimana sama atasan? Itu nuang air, terus airnya, aku puter cepet gitu loh. Oke. Terus manajerku tuh lihat si reaksi tamunya gimana. Ternyata tamu itu agak kurang nyaman gitu. Jadi si manajerku bilang ke aku, kamu kalau nuang air jangan begini gitu. Soalnya tamunya udah ngeliatin kamu nggak suka, nanti maksudnya reviewnya nanti bisa jelek kan, bisa jelek ke restorannya, mungkin karena dia nggak nyaman. Oke, menurut kamu pas kamu dikasih feedback kayak gitu gimana perasaan kamu? Perasaannya ya oke-oke aja karena memang aku salah kan, dan aku
nggak ngeh kalau aku salah. Kalau nggak diingetin juga kan selamanya aku begitu juga. Ya, benar. Yang benar. Thank you, Klava. Jadi benar banget. Contoh yang Klava tadi sampaikan adalah atasannya benar-benar ngasih tahu impact-nya apa, behavior yang dia lakukan yang salah apa, itu disampaikan dengan details. Sehingga si Klava tahu dia salah. Tadi kan Klava juga statement kan, kalau dia nggak dikasih tahu, dia nggak tahu dia salah. Karena seperti yang aku udah bilang, leaders itu kan bukan leaders. Begitu juga bawahan. Kadang-kadang dia nggak nyadar. Justru tugas kita pada saat dia melakukan kesalahan, kita harus course correct. Course correct itu adalah membenarkan yang tadinya di jalan belok, jadi ke jalan lurus gitu kan. Kalau dia salah, ya kalian sampaikan, nggak ada salahnya kan. Kalian ngomong salah di apa, jadi dia jerah dan tidak melakukan kesalahan lagi. Kalau kalian ibaratnya don't care kayak yang dijalanin, akibatnya ya kesalahan itu akan hilang terus-terusan gitu. Terus yang keempat, dalam kita memberikan feedback, P itu adalah to perspective. Jadi setelah kita setelah kita share perspektif kita seperti apa ke bawahan, terus juga bawahan juga kayak Klava tadi dia mungkin minta maaf segala macam kayak gitu. Terus kita bisa tanya juga ke pas sudah selesai, jadi atasan share apa feedbacknya dia, terus bawahan tanya, bawahan juga nyampein dari hasil feedback itu apa yang dia rasakan, terus ya mungkin dia minta maaf segala macam. Terus to perspektif itu kita bisa tanya apa yang bisa dilakukan berbeda setelah ini. Itu bisa ditanyakan oleh kita sebagai atasan, bisa nanya, oke, kira-kira apa nih yang berbeda yang kamu bisa lakukan next-nya agar kesalahannya nggak terjadi lagi. Kamu bisa tanya itu ke bawahan kamu. Terus yang kedua adalah kamu bisa tanya, contoh kayak Klava, kira-kira apa nih yang bisa saya support biar kamu tidak melakukan kesalahan ini lagi. Nah, itu adalah leaders yang benar. Jadi pastikan pada saat kalian udah melakukan yang tadi, kamu udah jelasin impact-nya apa, terus fact-nya seperti apa, kamu dan juga bawahan kita jelasin kenapa dia melakukan itu, langsung kalian tanya, apa nih kira-kira yang bisa kamu lakukan berbeda biar nggak terjadi kesalahan itu lagi, terus apa yang kira-kira saya bisa support biar kamu tidak melakukan kesalahan itu. Dengan kamu menanyakan seperti itu akan menandakan kamu care ke bawahan. Gitu. Nah, ini adalah contoh two-type feedback. Kalau kalian dengar di video kan ada 3 ya. Kita pakainya yang 2 aja deh. Positif sama konstruktif. Ini contoh yang memang feedback yang membangun ya. Contohnya adalah good job, well done, awesome. Terus juga kalau criticism, you did all wrong. Kebayang dong kalau misalkan kalian udah kerja capek-capek, terus atasan kalian komennya cuma you did all wrong, tapi nggak dijelasin justifikasinya seperti apa gitu, kesalahannya di mana. Nah, ini yang sering kesalahan. Jadi main asal ngomong salah, padahal oke, mungkin memang salah, tapi biar bawahan kita tuh nggak yang sakit hati, kita harus jelasin alasannya kenapa salah. Nah, ini adalah contoh positive feedback. Kenny ada nggak, Kenny? Angel deh, Angel. Yang bikin aku ngiler makan Indomie nih. Angel? Halo, Angel. Angel nggak ada tempat kayaknya deh. Ariel? Ariel? Ya. Oke. Coba kamu baca yang tentang positive feedback. Positive feedback. Yang ini. In our shift briefing yesterday when we were brainstorming ideas for our next team event, you said, I think Mario has something to share. Since Mira is new, that was a great way for her to feel
include, and for the group to hear new ideas we haven't considered before. Tell me more about how you saw the situation. Menurut kamu di sini positive feedback-nya apa yang dilakukan oleh leaders? Apa ya? Sorry. Dia nyoba ide baru dari orang baru juga kali. Ya, jadi di sini tuh positive feedback-nya adalah dia itu ada orang baru dan dia juga apa ya? Dia juga apa ya? Memikirkan oh ya ada orang baru nih. Dengan kedatangan dia mungkin ada ide baru nih buat tim kita kayak gitu kan. Itu salah satunya. Oke, thank you Ariel. Kedua, constructive feedback. Angel udah datang? Dennis? Hai, Miss. Hai, Angel. Angel, coba dibaca yang constructive feedback. Kameranya Last buka Saturday. dong. Enggak, Miss. Saturday, restaurant was at full capacity and we were short to servers. When Laila asked you to spend a little more time chatting with our waiting guests before we Bentar. Kok hilang? Oke, terus? Halo? before we sitting them, you respond, that's not my job and I have enough to do. That type of response doesn't embody our value, and it's everyone's job to build emotional connection with our guests whenever we have the opportunity. How would you handle the situation differently next time? Menurut kamu constructive feedback-nya apa di sini? Yang dilakukan oleh leaders. Kan bertujuan memperbaiki. Iya, dari statement-nya mana constructive feedback-nya? Yang dilakukan oleh atasan. How would you handle the situation Bukan, statement-nya. Yang the type of response doesn't embody our value, bla 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 itu. Ya, benar. Jadi di sini ada tentang ada karyawan. Thank you, Angel. Di sini ada karyawan. Jadi apa namanya? Harusnya pada saat dia kan lagi hotel, lagi restoran tuh lagi full banget. Harusnya sambil menunggu itu tuh dia bisa apa ya? Dia bisa ngobrol atau gimana ke tamu. Tapi pada saat dia diminta seperti itu, dia ngomong itu bukan tugas aku. Itu bukan apa namanya? This not my job, dia bilang itu. I have enough to do. Dia punya banyak hal yang melakukan. Nah, terus leadersnya ngomong, respon kamu itu tuh nggak mencerminkan value kita gitu. Ini tugas semua orang untuk build connection. Di sini atasan ngasih tahu constructive feedback-nya. Kalau kamu melakukan itu, kalau kamu melakukan it's not my job segala macam, itu nggak mencerminkan value perusahaan. Beda kan? Coba kalian bayangin bedanya sama kalau dia ngomong kayak, Kalau gitu sih dikasih arahan malah ngebentak kayak gitu. Bandingkan pada saat karyawan dikasih respon negatif kayak gitu, sama yang kedua adalah konstruktif. Tahu nggak sih, dengan kamu memberikan respon kayak gitu, itu nggak mencerminkan value perusahaan. Terus juga itu kan tugas semua orang untuk build emotional connection ke tamu, dimanapun itu. Nah, kalau misalkan dia dikasih tahu efeknya behavior dia tuh impact-nya apa sih? Itu tuh akan membuat dia jadi harusnya ya kalau dia bener tuh jadi nancep gitu, merasa gila tajam banget gitu kan. Iya bener juga ini harusnya tugas saya gitu, dan saya seharusnya tidak menolak apa yang atasan saya bilang, karena
ketika saya sudah dipilih untuk kerja di sini, tugas saya menjalankan apa yang value perusahaan mau gitu kan. Kayak gitu. Terus juga ini adalah kalau misalkan kita tips untuk kita membuat conversation untuk feedback, yang pertama adalah open the conversation. Jadi jangan malu-malu atau males ngasih feedback ke bawahan. Kan kita udah tahu kan pentingnya feedback itu apa. Jangan kalian yang males ngasih feedback ke bawahan kalian. Bisa juga di organisasi kalian, kalau kalian punya organisasi, punya subordinate di bawah kalian, itu jangan malu untuk mengasih feedback dan jangan males. Terus juga fokus on growth. Yang tadi aku bilang harus dijelasin. Contoh misalkan itu buat positive feedback, harus jelasin kenapa sih ngasih feedback ke dia, itu harus dijelasin secara details. Terus juga kalau misalkan ada hal-hal yang salah dilakukan oleh anak buah kita harus info dia juga, impact behavior-nya itu apa kalau kamu melakukan ini. Contoh yang kayak case-nya Clava tadi, kalau Clava melakukan ini, efeknya apa, kayak gitu. Terus yang kayak case-nya Clara juga tadi. Terus juga harus fakta. Faktanya harus jelas. When, where, terus situasinya seperti apa tuh harus dijelasin. Jadi pada saat kita ngasih feedback, selain kita share impact-nya kalau kamu melakukan ini apa sih, jelasin juga dulu di depan ya. Tadi saya melihat kamu di sini, terus situasinya itu jam berapa, terus apa yang kamu lakukan, situasinya seperti apa, itu harus jelas diceritain. Jadi bukan yang kayak, oh saya dengar dari si A, kamu ngelakuin ini, dan kayak gitu. Tapi harus jelas faktanya kayak gimana. Kalaupun memang kamu bener, kita sebagai leaders dengar dari orang, pastikan itu memang fakta. Jadi kita harus make sure yang ngomong ke kita itu tuh ngasih tahu kita bukan hoax, tapi benar-benar fakta. Jadi what when-nya tuh harus benar kalian make sure dapatkan. Terus juga pastikan tuh perspektif antara kamu dan bawahan kamu tuh ada, yang tadi aku bilang kan. Kan kita udah melakukan step dari 1 sampai 4 itu udah dijelasin semuanya. Terus pas udah di summarize, tanya yang tadi aku bilang, gimana pendapat, gimana pendapatnya dia gitu, apa yang bisa disupport, terus apa yang bisa dilakukan berbeda next-nya, itu harus benar-benar ditanya. Jadi biar pada saat kita nyampein tuh bukan yang kayak, yang penting udah gue sampein nih, jangan cuma gitu doang, tapi pastikan apa yang kita sampaikan itu benar-benar dimengerti sama bawahan kita, dan juga ada efek, ada juga ada juga komitmen untuk perubahan yang akan dilakukan. Kalau itu constructive feedback kayak gitu. Jadi harus benar-benar disampaikan. Terus yang terakhir adalah end conversation with progress. Ya kamu bilang aja kayak, setelah kita ngobrol hari ini, setelah kita diskusi hari ini, saya mau melihat progres kamu ke depannya membaik dengan action-action yang memang kamu akan lakukan buat perbaikan kamu ke depannya, kayak gitu. Jadi biar dia merasa juga tenang. Kira-kira yang tentang feedback ada pertanyaan nggak sebelum kita ke delegasi? Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke delegasi? 3 menit lagi kita akan mati nih. Nanti aku buat Zoom baru. Ada pertanyaan apa sudah clear? Kalau clear bisa kasih jempol. Di reaction. Yang ngasih jempol cuma 2 nih, 3. Clear ya? Oke. Berarti kita lanjut ke delegasi. Kemarin masih ingat kan yang aku bilang tentang delegasi? Oke, bentar. Nah, ini tentang delegasi sama abdikasi yang aku bilang kemarin. Ini ada gambarnya lucu, jadi aku ambil. Nomor ya. Ya, ini kalau misalkan delegation itu,
apa namanya, bahwa atasan itu tuh juga apa ya, atasan itu juga masih bertanggung jawab atas tugas yang dia punya, karena kan sebenarnya kan delegasi itu kan antara atasan ke bawahan, yang pada dasarnya itu pada saat atasan memberikan delegasi itu sebenarnya adalah tugas atasan, tapi kenapa dia memberikan delegasi, karena kadang ada pekerjaan yang memang perlu bantuan kan, kita kan juga sebagai leader kan juga nggak bisa kayak semuanya kita ngerjain semua. Kalau kita ngerjain semua hal yang kayak perintil-perintilan which is harusnya bisa dikerjain sama anak buah kita, yang ada kita overwhelm kayak gitu. Makanya kenapa ada delegasi. Tapi juga seperti yang aku bilang kemarin, dalam kita memberikan delegasi bukan asal beri delegasi, tapi harus dijelasin juga apa-apanya kayak gitu. Nah, kalau aplikasi ini tuh bedanya adalah pada saat dia ngasih tugas, ya udah dia tinggalin aja, dia nggak mau tanggung jawab lagi atas tugas itu. Oke, kita lanjut ya. Bedanya delegation sama abdication. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada ciri-ciri yang memang delegasi sama abdication. Kalau misalkan delegation, ciri-cirinya adalah pada saat delegation itu kita benar-benar assign orang itu berdasarkan kompetensi mereka, terus juga memang sesuai dengan responsibility mereka. Contoh, dia itu adalah seorang HR yang memang di bagian compensation and benefit. Definitely tugasnya itu yang related sama itu, bukan dikasih kerjaan yang related sama steward. Jadi benar-benar kerjanya itu dengan sesuai dengan tanggung jawab dan juga kemampuan dia. Terus juga pada saat kita mengaku kita memberikan delegasi, kita harus masih tetap accountable dengan tugas itu. Karena pada dasarnya ketika kita memberikan delegasi sebagai leaders, tugas itu pada dasarnya adalah masih tugas kita. Cuma biar tugasnya agak kurang dan juga kita memberikan empowerment buat tim kita agar dia belajar juga apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Kenapa sih sebenarnya tujuan leaders ngasih delegasi? Kalau dia memang benar-benar delegasi, tujuan dia adalah mengembangkan kemampuan karyawan yang sekiranya memang sudah memiliki kompetensi yang mampu untuk melakukan tugas itu. Makanya leaders itu suka memberikan delegasi kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu dengan baik. Setelah itu adalah ya, itu yang ketiga. Yang tadi aku omongin adalah highly effective strategy of employee development. Itu yang tadi aku bilang, karena pada saat kita membuat yang namanya performance management, leaders itu pasti akan menentukan siapa kira-kira successor kita. Contoh DJ di restoran supervisor. Leaders harusnya membuat yang namanya succession planning. Jadi kira-kira nih, kalau misalnya DJ resign atau DJ diangkat jadi asisten restoran manager, siapa sih yang kira-kira gantiin sebagai posisi restoran supervisor? Nah, biasanya kalau misalkan dibuat dalam struktur organisasi, jadi ada nama DJ, terus di bawahnya ada nama kira-kira suksesornya siapa. Bisa cuma satu orang, bisa juga ada 3 orang, kayak gitu. Makanya strategi gimana sih caranya ngembangin orang biar kira-kira mampu kompeten pada saat dia dipilih untuk menempati posisi itu, ya dengan cara kita step by step kita memberikan delegasi. Tujuannya apa? Tujuan delegasi adalah untuk develop people agar dia mempunyai kompetensi yang sama dengan kita gitu, dan tidak main asal tinggal tapi juga diarahkan. Terus juga enhance your ability to get things done. Itu maksudnya adalah dengan kita diberikan delegasi kan otomatis kan kita akan lebih menentukan prioritas mana yang penting untuk kita kerjakan. Di samping tugas kita yang daily, kita juga harus memasukkan tugas yang memang didelegasikan oleh atasan kita yang mana harus kita kerjakan. Nah, otomatis kan karyawan tersebut jadi lebih pandai mengatur prioritas start matrix. Kira-kira apa sih yang harus saya memang harus saya lebih prioritaskan agar delegasi saya selesai, terus tugas-tugas inti yang basic yang saya diberi, yang harusnya memang saya kerjakan on daily basis itu juga selesai, kayak gitu. Terus juga your ongoing input depends on the agreed level of delegation. Oke, jadi pada saat kita memberikan delegasi, kita harus jelas
goal-nya itu tuh seperti apa sih yang mau dicapai dengan delegasi atau task yang kita berikan. Terus juga kita harus jelasin juga ke bawahan kita apa kira-kira yang kita harapkan sebagai leaders, task itu tuh selesai itu seperti apa, terus ekspektasinya yang mau diharapkan dengan task yang kita kerjakan itu seperti apa. Nah, kan kita sudah clear kira-kira apa aja nih step-step atau yang harus dicapai 1, 2, 3 gitu udah harus benar-benar jelas. Dan sebagai bawahan yang memang diberikan delegasi, kita tidak usah memberikan kita intinya bekerja sesuai dengan input dan arahan atasan tersebut. Jangan ditambah-tambahin lagi kayak gitu, karena memang inputnya limited seperti itu, kita kerjakan seperti itu gitu. Terus kalau bedanya application atau gimana? Kalau application itu adalah ini benar-benar kita menyuruh anak buah kita atau buahan kita tuh dengan sangat buruk. Maksudnya adalah main asal kasih ciri-ciri aplikasi adalah kita main asal kasih tugas aja, asal kasih tugas, terus nggak ada briefing, pasti sebenarnya yang diharapkan oleh leaders dengan kita mengerjakan itu, terus goalnya tidak ada, terus big picture yang mau dicapai nggak ada, terus why kita melakukan itu pun juga nggak dikasih tahu pada saat leaders melakukan aplikasi. Jadi kalian harus benar-benar bisa membedakan, wah kira-kira bos saya ini ngasih delegasi dengan maksud empower kita biar kita memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih, atau dia main asal nyuruh nih aplikasi. Jadi pastikan nanti kalau kalian udah masuk industri, kalian training 2 atau enggak kalian nanti kerja, kalian tanyakan pada saat kalian kasih goal, kalian tanyakan ini tujuan saya kasih tugas apa Pak, terus apa ekspektasi yang Bapak harapkan apabila saya menyelesaikan ini, apa yang intinya adalah apa ekspektasinya, terus apa ekspektasinya, terus goalnya itu apa, terus big picture yang mau dicapai kayak gimana, kan harus jelas-jelas dari awal tanya, jangan sampai kalian menjadi korban aplikasi, itu sangat menyebalkan sih. Terus juga otoritasnya nggak jelas, siapa melakukan apa itu nggak jelas banget kalau yang namanya aplikasi. Terus juga goals-nya nggak jelas, terus nggak ada jangka waktunya. Kapan nih kira-kira task ini selesai? Itu di aplikasi tuh nggak ada. Beda kalau misalkan kita dikasih delegasi. Kalau delegasi udah tujuannya jelas, terus apa yang mau dicapai jelas, big picture-nya ada, terus ada timeline-nya. Kapan kita harus selesai itu tuh ada semuanya. Tapi kalau misalkan aplikasi ini benar-benar nggak jelas sama sekali timeline, terus goals-nya nggak ada, terus absent of review. Maksudnya adalah kalau misalkan kita delegasi, leaders itu masih menganggap itu kerjaan dia. Jadi otomatis dia akan memonitor, terus mereview kerjaan bawahannya. Tapi kalau dia aplikasi, karena dia main asal kasih, itu dia nggak bakal mereview kita. Apa yang kita lakukan tuh nggak direview. Dia main asal ngasih tugas, tapi dianya sendiri nggak review gitu loh. Padahal bisa jadi tugas yang dikasih sama dia tuh nggak penting. Gitu. Itu bedanya aplikasi. Terus juga planningnya itu juga planning itu nggak benar-benar dilakukan. Kalau misalnya delegasi kan planningnya udah ada kan, otomatis ada. Kenapa ada? Karena pada saat dia ngasih tugas, kan dia udah set prioritasnya apa, boleh mau dicapai segala macam. Kalau aplikasi dia nggak ada planning sama sekali. Terus kalau misalnya aplikasi contoh kayak gini, pada saat dia ngasih kamu assignment, coba kamu nanti pas training kedua kamu perhatikan leaders yang melakukan aplikasi. Ciri-cirinya nih ya, kalau dia melakukan aplikasi, pada saat dia ngasih tugas kamu, dia akan ngomong gini, Kenny, kamu handle ini deh. Saya overwhelmed banget nih, banyak banget kerjaan. Ciri-cirinya kayak gitu. Kayak main asal lempar aja. Lo jadi ngelakuin gue banyak kerjaan segala macam. Itu ciri-ciri aplikasi. Main asal nyuruh, tapi kalian nggak kasih tahu tujuannya apa, kamu melakukan terus itu. Jadi jangan pernah takut bertanya apa ekspektasi leader dan juga tujuannya apa, karena itu sangat penting banget. Kalau kita mau kalau kita mau performance kita bagus dan juga melakukan arahan dengan tepat, otomatis kita harus mempunyai ekspektasinya apa, terus yang diharapkan leaders apa, dan juga apa yang harus kamu lakukan itu harus clear kayak gitu. Terus juga pada saat aplikasi itu manajer nggak bakal ngeliat tugas kamu lagi. Jelas dia nggak bakal ngeliat tugas kamu lagi. Orang dia juga nggak tahu itu pentingnya apa tugasnya gitu loh. Jadi hati-hati ya.
Oke. Ini kalau delegation itu, nah, jadi kalau misalnya delegation di sini disebutkan bahwa karena leaders merasa, oh ini masih tanggung jawab saya, makanya dia juga selalu monitor progres yang kamu lakukan seperti apa. Kalau memang kamu ada masalah, dia tahu banget masalah kamu ada di mana, stucknya ada di mana, dan juga dia pasti akan bantu untuk menghilangkan obstacle tersebut agar tugasnya selesai bersama-sama. Karena kan ini kan win-win solution. Dia memberikan delegasi untuk empowerment kamu biar kamu bisa berkompetensi dan juga agar tugasnya selesai. Jadi otomatis dia akan selalu monitor progresnya kayak gimana. Tapi seperti yang aku bilang minggu lalu, jangan, ya memang leaders akan memonitor progres, tapi kalian juga harus proactively report ke atasan kalian. Progresnya sampai di mana. Selalu report kayak gitu, harus proaktif. Terus kalau application, ya dia don't care about you gitu kan. Dia mana selalu nyuruh, lu ngerjain, go overwhelm. Mana peduli dia sama kalian, kayak gitu. Oke, ini yang paling terakhir ya. Ini slide yang paling terakhir. Kita akan bicara tentang successful delegation. Aku baca di Harvard Business Review, kalau misalkan delegation itu tuh sangat kritikal banget untuk seorang leaders punya. Maksudnya leaders itu tuh penting banget untuk ngerti cara delegasi yang benar. Ini sangat critical things, which is sangat important banget nih. Kita untuk belajar cara delegasi yang benar. Karena delegasi itu tuh sangat penting banget dalam segi leadership. Yang seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa itu penting karena memang kita mengempower staff kita untuk melakukan tugas yang memang bukan tugas dia sebenarnya, tapi tugas yang diberikan oleh atasan untuk mengembangkan kemampuan dia agar dia take ownership atas tugas yang diberikan serta mengembangkan diri dia dan potensi dia melebihi kapasitas yang dia miliki saat ini. Nah, tapi untuk membuat delegasi itu menjadi sukses, ada dua hal yang paling penting di sini. Yang pertama adalah colleague dan leaders harus berpartisipasi agar proses ini tuh jalan sukses. Yang pertama adalah colleague atau karyawan, dia harus inisiatif. Maksudnya inisiatif ini seperti apa? Maksudnya ketika diberikan delegasi, staff harus benar-benar ready untuk menerima tugas yang diberikan itu dan menganggap itu sebagai opportunity saya untuk berkembang. Nah, mental atau mindset itu tuh yang harus kita punya di pikiran kita gitu kan. Jadi kesiapan untuk menerima opportunity ini benar-benar sangat diperlukan oleh kita sebagai bawahan maupun kita pada saat nantinya kita jadi leader, kita harus make sure bawahan kita itu siap menerima opportunity yang kita berikan dan kita delegasikan kayak gitu. Terus juga creativity-nya adalah pada saat dia menerima delegasi, dia harus benar-benar out of the box. Out of the box maksudnya adalah kan pada saat delegasi kan udah benar-benar diberikan arahan yang tepat. Terus ada goal yang harus di-achieve apa, terus juga apa sih tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Selain itu ya, kalau memang dirasa ada ide baru yang apabila dilakukan dalam penyelesaian proyek tersebut akan memberikan impact yang sangat bagus terhadap tujuan akhir yang mau dicapai oleh perusahaan maupun yang leaders mau, kenapa enggak? Colleague juga harus harus proaktif. Kalau misalkan dia merasa, Pak, saya ada ide bagus nih, yang menurut saya kalau kita pakai buat menyelesaikan delegasi yang Bapak kasih ini akan bagus banget dan hasilnya itu sangat efisien buat perkembangan perusahaan. Nah, itu bagus banget nih kalau misalkan kalian benar-benar melakukan itu. Terus yang ketiga adalah colleague adalah tentang empowerment. Maksudnya di sini adalah kita sebagai bawahan kan kita menerima delegasi dari atasan. Atasan itu pada saat dia memberikan delegasi ke kita, dia itu tuh benar-benar dia benar-benar trusting kita banget. Dia benar-benar trust kita bahwa kita adalah the right person untuk mengemban tugas itu. Jadi
bawahan itu tuh harus sadar diri. Dia udah di-trust oleh atasan, udah di-trust untuk melakukan hal ini. Dia harus benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan benar-benar memanfaatkan opportunity yang ada tersebut. Jadi pada saat dia dikasih delegasi tersebut, dia harus benar menjalankan apa yang harusnya dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya, dan juga menggunakan good judgment itu adalah benar-benar in the right path gitu, benar-benar di jalur yang tepat. Jadi tidak menyalahgunakan delegasi yang dikasih dan benar-benar menjalankan do what is right kayak gitu. Nah, selain inisiatif, creativity, dan empowerment yang colleague harus lakukan dan butuhkan juga. Nah, apa sih yang pemimpin juga harus pastikan? Jadi gini, pada saat di dalam dimensi inisiatif, yang leaders harus perlu lakukan adalah pada saat bawahan itu kesiapan dia menerima opportunities, pada saat delegasinya seperti itu, atasan juga harus memastikan kira-kira bawahan yang kita kasih tas ini tuh siap nggak sih untuk menerima materi yang untuk menerima tas yang saya kasih atau proyek yang saya kasih. Itu harus diperhatikan. Kira-kira ini orang the right person nggak sih kalau misalkan saya kasih tugas, dia benar-benar menjalankannya, dan apakah dia mau menjalankan tugas itu. Terus juga harus di-identify juga nih, kira-kira karyawan saya itu dia siap nggak sih menjalankan proyek yang saya kasih. Kan kalian kan udah ngasih goalnya apa, big picture-nya apa yang harus kalian lakukan. Nah, kalian juga harus perhatikan, kira-kira dia siap atau sanggup nggak? Kan kalian udah belajar emotional intelligence, kalian bisa merasakan atau melihat, self-awareness kalian harus dibangkitkan. Bener nggak sih kira-kira dari raut mukanya nih dia kira-kira tuh siap nggak sih kalau misalkan saya kasih tugas, sanggup nggak sih? Dan juga kita harus deteksi juga nih, sebelum kita ngasih tugas, apakah tugas-tugas atau proyek yang pernah saya kasih itu benar-benar dilakukan sama dia dengan hasil yang sempurna. Kayak gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kita memberikan seseorang yang ibaratnya masih baru, tapi kalian lihat semangat dia melakukan itu seperti apa. Kalau memang bawahan kalian merasa kayak dia baru, kompetensinya sepertinya punya, tapi dia belum pernah melakukan sebelumnya. Nah, itu nggak ada salahnya kalian memberikan delegasi juga ke dia. Asalkan dia punya spirit, pasti dia akan benar-benar melakukannya. Dan juga kalian juga harus melihat track record-nya juga. Apakah setiap dia dikasih tugas, walaupun itu beda dengan tugas yang kalian delegasi, apakah dia benar-benar melakukannya sesuai dengan ekspektasi atau bahkan melebihi ekspektasi yang kalian kasih. Kayak gitu. Terus juga kalau misalkan dari dimensi creativity ini, leaders harus memastikan bahwa result yang dicapai di akhirnya itu tuh benar, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kayak gitu. Juga maksudnya kreatif di sini adalah bawahan itu tuh bebas kok berekspresi. Dia mau melakukan apa, dia melakukan kreativitas apa. Contoh, atasannya memberikan tugas sama dia, saya mau hotel kita itu rame di masa pandemi ini, saya mau banyak yang take away untuk iftar ataupun sahur seperti itu. Nah, ketika kita memberikan delegasi kepada anak buah kita, berikan kebebasan kepada dia untuk berekspresi ataupun memberikan ide-ide masukan yang lain. Kayak gitu. Itu maksudnya freedom di sini. Yang penting adalah targetnya itu ke-achieve, dan juga ide yang memang mau dieksekusi sama bawahan itu tuh dikomunikasikan sama kita sebagai leaders. Nah, terus juga clear expectation. Clear expectation ya pastinya. Jadi sebelum kalian memberikan tugas itu, pastikan kalian memberikan ekspektasi yang jelas. Apa sih yang mau dicapai? Terus sebenarnya big picture-nya itu nanti maunya seperti apa? Terus standar proses yang memang harus dijalankan itu tuh maunya kayak gimana sih yang mau dicapai dan yang harus dilakukan. Dan juga kita sebagai leaders harus pastikan bahwa bawahan yang kita kasih tugas itu benar-benar menjalankan sesuai dengan pakem yang kita kasih. Dan juga kita juga harus melihat revisited itu, maksudnya
apabila di tengah jalan ada perubahan, kita harus infokan. Misalkan nih, pada saat awal dibilang bahwa saya mau penjualan kita itu targetnya adalah 30%. 30% ke achieve dengan penjualan iftar sebanyak, saya maunya ada income kayak sehari itu tuh sekitar 20 juta. Nah, di tengah jalan dia bilang, kayaknya pandemi ini makin parah nih. Kita turunin deh sekitar 15 juta. Nah, pada saat ada perubahan seperti itu harus diinfokan ke bawahan. Jadi itu dia ngerti. Oh, ternyata ekspektasinya tadinya segini, jadinya berkurang. Atau ekspektasinya tadinya cuma sedikit, tiba-tiba nambah. Nah, itu harus benar-benar diinfokan. Jangan sampai terjadi miscommunication. Kalau udah terjadi miscommunication, ini bahaya banget. Bisa-bisa kita tidak bisa mencapai apa yang kita mau, yang kita delegasi, hasilnya di ujung tuh tidak sama seperti yang kita harapkan. Jangan sampai seperti itu, karena itu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga kita dan juga bawahan kita. Terus juga risk-taking environment. Ini maksudnya adalah di sini kita memberikan kebebasan untuk bawahan kita tuh untuk berkreativitas kan. Otomatis juga kita harus siap menerima risk-taking environment. Contoh gini aja deh. Contoh pada waktu itu adalah aku waktu itu masih di posisi HR koordinator. HR koordinator itu waktu aku baru 1,5 tahun awal itu tuh aku fokusnya adalah megang di colleague activities seperti bikin acara sport, terus ada event-event kayak staff party, colleague engagement, team building segala macam, itu aku melakukan hal itu. Nah, terus pada saat ada atasan aku resign, asisten direktur HR, otomatis kerjaan aku jadi double kan. Selain HR koordinator, aku juga harus mendapatkan delegasi dari atasan aku mengerjakan tugas-tugas asisten direktur HR aku yang memang udah resign. Nah, pada saat itu aku diminta untuk membuat salary budget. Salary budget, bayangin aja. Salary budget aku nggak ngerti sama sekali, karena aku nggak pernah megang compensation and benefit sama sekali. Aku cuma fokus ke colleague activities, which is untuk engagement karyawan dan lain-lain. Nah, tiba-tiba aku sudah bikin salary budget. Tapi atasan aku tuh nggak serta-merta yang kayak main ngelepas aja, kerjaan salary budget tapi nggak damping, enggak. Dia training aku, ini harus kamu lakukan, gini. Ini pakai rumusnya, gini. Terus yang harus dilihat adalah masa waktu bekerja karyawan kita tuh berapa tahun. Terus juga kira-kira ini orang fresh graduate, apa memang enggak, apa udah ada pengalaman sebelumnya. Terus juga harus diperhatikan level pangkatnya itu tuh level apa? Apakah dia level asmen? Apakah dia level department head atau karyawan biasa? Karena level karyawan dan juga masa kerja itu mempengaruhi kita memberikan persentase gaji. Nah, pada saat itu kalian kebayangkan atasan aku tuh sebenarnya mempercayakan ke aku, dan jujur aja aku terharu gitu kan. Dia mempercayakan aku yang which is butiran debu dan nggak ngerti apa-apa untuk melakukan tugas itu. Dan dengan trust yang dia kasih, dan juga kalau misalkan yang masalah gaji ini bukan main-main guys, masalah gaji itu nggak main-main banget, karena itu kan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Seharusnya kalau bos aku nggak percaya sama aku dan dia mau ngerjain sendiri, bisa aja. Cuma kenapa dia delegasi ke aku? Karena dia melihat ada potensi dari diri aku buat dikembangkan ke depannya, buat posisi di level manajemen. Akhirnya dia memberikan delegasi ke aku, dan aku benar-benar menjalankan delegasi yang diminta, yang diberikan oleh atasan aku tuh dengan sebenarnya. Apabila memang aku ada obstacle segala macam, aku tanya sama atasan aku, gimana nih Pak caranya segala macam. Jadi ada solusinya kalau misalnya kita terhambat. Dan juga atasan aku juga melihat juga hasil kerjaan aku tuh seperti apa, apakah match apa enggak, apakah ada anomali, atau yang anomali itu adalah apakah ada yang nggak balance, ada yang kayak aneh gitu, yang kira-kira harus dicek ulang tuh. Itu dicek kayak gitu-gitunya. Jadi benar-benar di sini kita harus menyadari dalam kita memberikan delegasi ke bawahan, ada risk taking atau risiko management yang harus kita
uh, kita apa ya, yang harus kita pahamkan ke mindset kita bahwa dalam kita memberikan delegasi ada kok risiko manajemen yang kita harus tanggung, dan apabila bawahan kita gagal melakukan itu, kita harus siap menerima risiko tersebut, karena yang namanya proses belajar itu salah wajar kalau menurut aku, dan apa yang aku alamin dalam kita proses belajar di suatu perusahaan itu, gagal atau salah itu wajar. Tapi yang membuat kita berbeda adalah apakah kita mau berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah empowerment. Udah dikasih trust untuk melakukan hal yang didelegasikan dengan apa namanya, dengan penuh kepercayaan atas kita, masih kita delegasikan. Yang harus diperhatikan oleh leaders adalah ability dari karyawan. Kira-kira colleague ability atau kemampuan karyawan itu seperti apa untuk membuat decision dan juga on result atas pencapaian yang dicapai. Terus juga pada saat dan juga pada saat ini juga ada removal or minimization of barriers. Ya, maksudnya adalah pada saat kita memberikan empowerment ke karyawan kita, pastikan tidak ada hambatan-hambatan yang menghalangi dia melakukan hal tersebut. Kayak rules atau policy yang memang seharusnya dilakukan itu apakah sesuai dengan prosedur. Terus juga jangan sampai informasinya itu tuh salah yang kita kasih ke dia. Terus yang terakhir adalah availability of resources. Kayak contoh gini aja deh. Contoh aku diberikan tugas untuk membuat staff party karyawan. Atasan aku memberikan empowerment ke aku untuk melakukan pelaksanaan staff party by myself. Harusnya waktu dulu aku sebagai HR koordinator, aku hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan aku, which is asisten direktur HR. Di bawahnya direktur HR. Kayak gitu. Nah, pada saat dia resign, selain aku ngurusin compensation benefit, aku juga harus melakukan tugas yang harusnya di-manage oleh asisten direktur HR, which is melakukan strategi. Kira-kira staff party nih idenya mau kayak gimana nih, kayak gitu. Nah, atasan aku itu dia ngasih empowerment aku buat melakukan staff party. Jadi aku handle dari awalnya sampai akhir. Jadi kita sebagai leaders pada saat memberikan delegasi, contohnya ke aku, harus memastikan kira-kira nih Wiwin nih bisa nggak sih melakukan itu, kira-kira dia akan mencapai hasil yang saya harapkan nggak sih, harus dipikirkan kayak gitu juga. Terus juga atasan aku tuh juga harus memperhatikan juga, kalau misalkan dia ngasih aku ibaratnya step-step apa yang dia harus dilakukan atau ekspektasinya apa, itu tuh harus jelas seperti apa. Terus juga rules-nya itu harus jelas, terus apakah ada policy yang kira-kira seharusnya aku ketahui, dan untuk meminimize kesalahan juga harus diinfokan. Contoh misalkan pada saat kita melakukan staff party, kalau kalian perhatikan pasti ada yang namanya door prize kan, pasti ada door prize, hadiah-hadiah buat karyawan. Nah, contohnya di sini cash, misalkan policy-nya itu adalah pastikan policy penerimaan atau kita barter gift voucher antara hotel satu dan hotel lain tuh saya sebagai orang yang menjalankan tugas ini tuh tahu dan ngerti gitu. Jangan sampai, contoh adalah saya main asal barter ke hotel yang bintang 3, sedangkan hotel saya adalah bintang 5. Kalau saya nggak tahu policy, saya akan minta ke dia kamar, dan HR di hotel bintang 3 itu akan bilang ke saya juga mau dong barter, nanti staff party gift voucher-nya adalah nginep di hotel kamu yang bintang 5, which is nggak benar kan, karena ada level, ada dalam proses barter antara gift, dalam proses barter hadiah pun tuh ada levelnya, harus ada level yang kita harus tahuin.
contoh bintang 5. Dia itu memberikan vouchernya adalah nginep. Tapi dia minta ke bintang 3 itu adalah voucher nginep. Tapi bintang 3 itu nggak bisa minta ke bintang 5 voucher nginep juga. Karena kan value atau harganya itu kan sangat beda kan. Jadi bintang 3 biasanya, oke, saya kasih kamu kamar, tapi kamu tolong kasih aku makan di restoran, mungkin voucher buat 2 orang. Biasanya barter seperti itu. Kebayang dong kalau misalnya Wiwin sebagai seorang yang menerima delegasi untuk melakukan staff party tidak tahu rules atau policy yang berlaku di perusahaan. Kan bisa gawat kan. Jadi harus make sure kita sebagai leaders beritahukan apa polisi-polisinya dan kira-kira apa nih yang harus dia perlu ketahui tentang polisi tersebut atau rules yang sekiranya harus dikasih tahu. Terus juga budget. Pada saat memberikan delegasi juga harus ngasih tahu kira-kira contoh buat staff party. Oke, Wiwin, kamu kasih delegasi, kamu harus melakukan harus make sure staff party di 2021 tuh berjalan dengan lancar. Temanya terserah, kamu yang tentuin. Kamu bisa rapat sama colleague engagement committee untuk menentukan kira-kira mau temanya seperti apa. Budgetnya kita punya nih, budgetnya adalah 90 juta. Pokoknya terserah kamu, mau gimana caranya, pokoknya tolong kasih proposal ke saya, apa rencana yang mau kamu lakukan, terus budgetnya mau kamu pakai buat apa aja, terus tolong rapatkan dengan colleague engagement committee. Perlu teman-teman ketahui kalau colleague engagement committee di hotel tersebut, apabila ada yang tidak tahu, itu adalah biasanya hotel-hotel atau perusahaan itu ada yang namanya LKSB Parkir. LKSB Parkir itu adalah komunitas perkumpulan karyawan antar departemen. Biasanya kita pilih per departemen itu perwakilannya 1 orang. Jadi setiap bulan itu kita melakukan rapat untuk melihat kira-kira well-being karyawan itu seperti apa. Ada nggak sih kira-kira kayak aktivitas yang bisa dilakukan buat menimbang untuk meningkatkan well-being karyawan di tempat kerja, atau kira-kira apakah ada support yang bisa dilakukan dari hotel buat karyawan, terus apakah ada masalah-masalah yang perlu ditangani dengan cepat. Nah, itu adalah fungsi dari LKSB Party atau Colleague Engagement Committee di perusahaan-perusahaan. Jadi setelah dirapatkan, terus atasan aku udah info budget, terus information apa yang ada, terus ekspektasinya apa, terus juga ketika dia merasa atasan kita merasa kayak oke, Wiwin ready nih untuk melakukan itu, harusnya kalau misalnya colleague udah punya 3 hal di sebelah kiri, terus atasan melakukan hal-hal yang ada di sebelah kanan itu, delegation itu tuh pasti benar-benar terlaksana dengan benar dan tidak ada yang namanya delegation yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan seharusnya hasilnya itu tuh at least benar-benar 95% tuh benar-benar achievable. Dan kita tidak salah pilih orang untuk yang diberikan delegasi kayak gitu. Jadi materi hari ini aku harap semuanya mengerti. Jadi pertama adalah tentang feedback. Dalam kita memberikan feedback itu harus benar-benar fokus on growth. Terus juga harus kita kasih tahu impact behavior kalau dia melakukan hal seperti itu tuh seperti apa. Impact behavior kalau dia melakukan kesalahan itu seperti apa. Terus yang tadi aku bahas juga harus fact based, harus benar-benar jelas apa sih masalahnya. Where, when, who, why, what, itu harus benar-benar jelas. Jadi nggak main asal ngasih feedback tapi tanpa fakta. Jangan pernah yang namanya ngasih feedback yang hoax. Kita nggak bisa yang namanya kita nyalain karyawan, tapi sebenarnya faktanya pun kita nggak tahu kebenarannya. Make sure faktanya itu tuh benar-benar real dan no hoax. Terus itu perspektif yang tadi aku bilang adalah kalau misalkan setelah kita menyampaikan hal, terus juga bawahan kita menerima apa yang kita kasih feedback, tanya apa yang bisa dilakukan berbeda dan kira-kira apa yang kamu bisa lakukan, apa yang bisa kita support ke depannya kayak gitu. Terus yang tentang delegation tadi juga kita udah belajar successful delegation itu seperti apa yang baru banget kita pelajarin. Terus juga jangan lupa bedanya
delegation sama abdication. Ingat, kita itu adalah calon leaders masa depan. We are the future leaders. Pastikan kalian mempunyai kompetensi yang memang benar-benar berguna buat masa depan kalian. Karena kalian udah tahu teori ini, kalian harus aplikasikan. Jangan kalian abdication, main asal ngasih tugas karena kalian overwhelmed, terus nyuruh staff kita handle sesuatu, tapi kita nggak ngerti. Jangan. Aku korban abdikasi. Aku juga pernah mendapatkan leaders yang abdikasi banget. Dia nyuruh aku melakukan ini, ninggalin, dan kita nggak ada arahan sama sekali. Itu sangat salah. Makanya sejak aku mendapatkan pengalaman seperti itu, aku tidak mau melakukan hal yang sama ke bawahan aku, karena aku tahu rasanya seperti apa. Jadi karena kalian udah tahu teori dari sekarang, kalian pastikan kalian harus benar-benar melakukan delegation yang tepat dan sesuai, agar bawahan kalian sangat respect sama kalian, kredibilitas kalian sebagai leaders, dan karisma kamu sebagai leaders itu tuh benar-benar terlihat dari bawahan. Jadi untuk mendapatkan respect atau buy-in dari bawahan, successful delegation ini tuh juga penting untuk kalian ketahui. Jadi mereka sangat respect dan akan hormat ke kalian. Oke, dari saya mungkin untuk minggu ini sampai situ aja. Jadi minggu depan kita ketemu lagi. Thank you guys and have a good day semuanya. Dah.